Sebagai orang yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan, sebagai orang yang ditugaskan untuk menegakkan hukum secara adil, tidak memandang antara si kaya dan si miskin, tidak memandang pula kepada apakah masih saudara ataupun tidak. Tentunya sang Satrio Piningit harus mempunyai nyali yang besar, nyali yang tinggi. Karena dalam menegakkan keadilan itu pastinya akan banyak berhadapan dengan orang-orang yang dolim, dan pastinya akan dimusuhi oleh orang-orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka dari itulah, dalam menjalankan tugas dan amanahnya, sang Satrio Piningit mempunyai nyali yang tinggi, mempunyai keberanian yang besar, agar bisa menegakkan sebuah keadilan, agar bisa memberantas semua bentuk kejahatan, agar bisa memberantas semua pelanggaran hukum. Meskipun akan banyak resiko yang dihadapi, diantaranya adalah akan dimusuhi dan akan berusaha untuk ditumbangkan. Namun, sang Satrio Piningit tentunya akan dikuatkan, akan diberi kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menghadapi semuanya. Sehingga jangan coba-coba untuk menggertak sang Satrio Piningit. Keberanian beliau tidak hanya dalam lingkup Nusantara, namun nantinya akan mencakup seluruh wilayah dunia, sehingga negara-negara yang sekarang terkenal menjadi negara adikuasa, negara maju, ataupun negara yang kuat dengan militernya, tidak akan menciutkan nyali sang Satrio Piningit. Jika itu benar, maka akan dibenarkan. Jika itu salah, maka akan disalahkan. Siapapun yang benar, siapapun yang membuat sebuah manfaat, akan mendapatkan penghargaan. Dan siapapun yang berbuat kejahatan, siapapun yang merugikan orang lain, akan mendapatkan hukuman. Semua itu dilakukan secara merata, tanpa memandang sebuah kerabat, tanpa memandang hubungan keluarga, tanpa memandang sebuah suku, agama, ataupun yang lainnya. Semua orang di mata hukum, di mata keadilan adalah sama. Itulah prinsip yang dipegang oleh sang kesatria, sehingga dia merupakan orang yang disukai banyak orang, namun sekaligus orang yang dibenci oleh banyak orang. Disukai oleh masyarakat, disukai oleh umat, karena menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Dan beliau dibenci oleh banyak orang, karena mereka yang sering memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sudah tidak ada lagi celah untuk melakukannya. Kemudian dibalik sifat tegasnya, dibalik keberanian dan nyali besarnya, beliau juga merupakan seorang yang mempunyai hati yang lembut, sehingga siapapun yang masih bisa untuk dibina, maka akan dilakukan pembinaan, akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, karena beliau menyadari bahwa semuanya mempunyai hak, mempunyai kesempatan untuk bertobat dari sebuah kesalahan. Maka dari itu, siapapun yang berbuat kesalahan, siapapun yang berbuat kekeliruan, dan jika itu tidak merupakan kesalahan dan kekeliruan yang fatal, maka akan diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki diri, agar tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Namun jika ada
yang berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, dan mengumbar kesewenang-wenangan. Jika sudah diberi nasihat dan tidak bisa untuk dibina, maka akan dibinasakan. Seperti istilah orang Jawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Siapapun yang menghalangi penegakan keadilan, maka akan ditumpas, maka akan disingkirkan. Seperti itu, sedulur. Jadi dibalik ketegasan, dibalik keberanian, dibalik nyali yang tinggi, nyali yang besar, terdapat juga kelembutan hati untuk memberikan sebuah kesempatan agar orang lain memperbaiki diri dari semua kesalahan. Namun jika dipandang dan terbukti tidak bisa untuk bertobat dari kesalahan, maka mereka semua akan mendapatkan sebuah hukuman. Semua hal itulah seharusnya yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita, para pemimpin sebuah negara. Jika ingin kehidupan rakyat, kehidupan masyarakatnya hidup dengan damai dan hidup dengan sejahtera, menegakkan hukum yang dilakukan dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, tanpa memandang sebuah kerabat, tanpa memandang saudara, agama, ataupun yang lainnya, sehingga akan disegani oleh rakyat dan masyarakatnya sendiri, dan akan ditakuti oleh para pengkhianat bangsa yang memang suka memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua pejabat dan jajarannya harus bisa mencontohkan sesuatu hal yang baik, khususnya dalam penegakan keadilan, sehingga bisa dihargai, bisa dihormati, dan bisa disegani oleh rakyatnya, bukan malah mencontohkan sesuatu hal yang tidak baik, bukan malah mencontohkan bahwa dirinya merupakan orang yang kebal hukum, sehingga akan memicu para pejabat lain untuk melakukan sebuah pengkhianatan yang merugikan bangsa dan negara. Jadi seperti itu, sedulur. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga negara yang kita cintai ini diberikan sosok pemimpin yang amanah, diberikan pejabat-pejabat pemerintah yang bisa dipercaya, yang bisa mengayomi rakyatnya, dan memberikan kesejahteraan untuk semuanya. Kita juga berdoa, semoga negara kita terbebas dari para koruptor yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, sehingga merugikan negara dan menyengsarakan semua rakyatnya. Dengan seperti itu, maka akan tercipta sebuah kehidupan masyarakat, kehidupan yang adil dan makmur, kehidupan yang damai dan sejahtera. Mungkin hanya itu, sedulur, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.